Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang kita muliakan Bapak Dr. Johar Effendi, yang kita muliakan Walul Imam Dr. Rois Abdillah, yang kita muliakan Kiai Haji Azroy Abdus Syukur, yang kita muliakan Dr. Ma'mun Saleh Hafiz, yang kita muliakan Dr. Ahmad Abdul Malik, Hafizakumullahu Ta'ala, dan juga para ikhwan, akhwat, hadirin, hadirat pada taklim melalui webinar ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pola bagi wilayah-wilayah yang lain. Ini kami berikan satu penghargaan kepada wilayah Itara yang telah berhasil menyelenggarakan taklim wilayah dengan web ini, dengan webinar ini. Mudah-mudahan disusul oleh wilayah-wilayah yang lain. Selanjutnya, kami sebagai penyampai materi terakhir, kami akan menyampaikan yang belum banyak disampaikan, yaitu masalah hijrah. Karena memang ini diselenggarakan dalam rangka memperingati tahun baru hijrah. Yang tadi para pembicara sebelum kami, alhamdulillah, sudah cukup lengkap, mulai dari wawasan nasional yang disampaikan oleh Dr. Johar Effendi, yang memang ini harus kita ketahui bagaimana kita muslimin hidup di Indonesia ini. Yang kemudian diakhiri oleh Dr. Ahmad Abdul Malik, yang juga ini harus dan perlu kita ketahui bagaimana kita sebagai muslim Indonesia yang hidup di tengah-tengah percaturan dunia. Apa yang tadi sudah disampaikan mungkin bisa kami berikan komentar sepanjang yang bisa saya tangkap. Pertama dari Walul Imam tentang pentingnya kita terus menggali ilmu, terutama sekali dengan menggunakan momentum hari-hari besar Islam. Kemudian dari Bapak Johar Effendi menyampaikan bagaimana Indonesia ini sejak awal oleh founding father kita tidak hanya memikirkan masalah Indonesia saja, tapi juga masalah Palestina. Dan ini yang sampai sekarang juga kita perhatikan. Karena presiden kita pertama, yaitu Insinyur Dr. Haji Ahmad Soekarno, ada tambahnya Ahmad itu memang, kalau tidak keliru waktu di Aljazair. Ya, beliau pernah menyampaikan kemerdekaan Indonesia ini belum sempurna sebelum kita dapat memerdekakan rakyat Palestina.
Kemudian Ustadz Azroi mengingatkan bahwasanya kita hidup di Darul Muahadah, satu negeri yang memang kita punya perjanjian dengan penduduk yang lain untuk hidup damai. Kita harus damai dengan orang-orang yang beda dengan kita. Damai dengan orang Nasrani, damai dengan orang Hindu, damai dengan orang Buddha, damai dengan orang Konghucu, dan agama-agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ini. Harus kita damai dengan mereka. Karena memang keberadaan Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian Dr. Makmum menyampaikan bahwasanya masalah jamaah ini harus terus disampaikan. Tidak boleh berhenti karena memang ini satu syariat yang sangat prinsip. Kemudian Dr. Ahmad Abdul Malik menyampaikan hubungan jamaah dengan khilafah. Khilafah ini hendaknya jangan dipahami sebagai satu kekuasaan ansih. Jadi seakan-akan apabila muslimin belum punya kekuasaan, khilafah belum tegak, itu tidak benar menurut hemat kami. Karena khilafah ini ajaran Islam. Ini tidak ada hubungannya dengan organisasi tertentu atau khilafah mulkan yang pernah ada pada masa Turki Utsmani. Tapi khilafah yang ingin kita tekan adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Bukan khilafah dalam bentuk politis. Oleh karena itu dalam buku saya, mudah-mudahan para ikhwan sudah membacanya, yaitu di Nasihat Orang Yang Beriman, pada halaman yang ke-348 saya tulis begini. Terwujudnya khilafah, khalifah atau imam tidak mengharuskan terhapusnya sistem pemerintah atau kepemimpinan yang ada. Karena mewujudkan khilafah tidak boleh memaksakan pihak-pihak yang belum bersedia menerimanya. Ini tidak ada di makalah, ini ada di buku saya. Mengingat lembaga atau institusi khilafah merupakan syariah agama yang berdasarkan kerelaan, bukan politik. Sekali lagi, khilafah tidak ada hubungannya dengan politik. Tadi disampaikan oleh Dr. Ahmad Abdul Malik. Bukan politik yang sering menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dengan menggunakan kaidah al-ghayah tubarrirul wasilah, yang artinya tujuan membolehkan segala cara. Itulah kurang lebih kesimpulan yang dapat saya ambil dari para penceramah sebelum kami. Saya sampaikan jazakumullahu khairan jazaan katsira. Mudah-mudahan pemahaman Islam yang benar-benar berangkat dari Quran dan Sunnah dapat kita wujudkan dalam menegakkan Islam secara keseluruhan atau Islam yang kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Kafah di situ adalah merupakan hal daripada silm, Islam, ya, itu. Jadi mudah-mudahan Islam yang kita laksanakan ini Islam yang kafah. Dan ini alhamdulillah kita lihat juga menjadi usaha dari Republik Indonesia yang tercinta ini, di mana kita dapat melihat di sana ada bank syariat, kemudian juga bagaimana pemerintah juga menghormati hari-hari besar Islam, kemudian juga mengajarkan, memberikan jam wajib belajar agama Islam di sekolah-sekolahan, bukan hanya di lembaga tertentu, pada level tertentu, tetapi mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Juga kemudian kita lihat usaha-usaha yang lain di militer diperkenankan, yang tentara perempuan ingin menggunakan jilbab, silakan. Kemudian juga yang polisi, yang poluan menggunakan jilbab, silakan. Nah, ini perlu kita syukuri, ya. Mari terus kita dorong agar pemerintah
di Indonesia yang tercinta ini terus benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah. Karena inilah solusi, termasuk kita dalam menghadapi pandemi ini. Perlu sinergitas antara usaha-usaha yang sifatnya kedokteran medis dengan usaha-usaha yang sifatnya syar'i, dengan kita banyak melaksanakan atau membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi itu sedikit komentar saya pada penceramah-penceramah sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan masalah hijrah. Di makalah saya, alhamdulillah, sudah saya tuliskan, ya saya tidak membuat PowerPoint, tapi hanya akan saya bacakan mana-mana yang saya pandang perlu. Nah, jadi ayat yang tadi saya bacakan, next mungkin bisa dinaikkan ke atas. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan keutamaan hijrah. Jadi puluhan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan soal hijrah. Pada ayat disebutkan tingkat penyempurnaan iman. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian disempurnakan pada tingkatan yang kedua. Yaitu apa? Sanggup hijrah karena iman. Nah, jadi hijrahnya, pindahnya karena iman. Bukan pindahnya seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Johar Arifin, ya. Mohon maaf kalau saya keliru menyebut. Dengan menyebutkan hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat, di mana ada pamangkanat hijratul dunya sibuha amiratin yang kihuha fajratul majnun. Bukan itu. Tapi hijrah karena iman. Hijrah bukan karena harta, hijrah bukan karena wanita. Ya, ini penyempurna iman yang kedua. Nah, yang ketiga baru sanggup berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan selalu diidentikan dengan perang. Karena jihad arti aslinya adalah bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dituju. Badlul wus'i, itulah namanya jihad. Nah, kemudian saya sampaikan beberapa hadis, antara lain sebagai yang hadis ini sesuai dengan apa ayat yang tadi disebutkan, yaitu wa ana amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihin. Asalnya gitu ya, itu mungkin Quran. Ada dalam satu kalimat, tapi juga ada yang semacam ini. Bil jamaah wasam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Para hewan lihat di situ ada kata wa, yaitu ini. Artinya apa? Memang hadis ini sebetulnya sangat panjang. Hanya kita jarang mengutip secara keseluruhan. Kalau kita kutip secara keseluruhan, itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika beliau menjelaskan insya Allah yang ke-21, beliau tampilkan hadis ini secara lengkap. Yang sebelum ini adalah merupakan kisah tentang perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Dalam hadis itu disebutkan ketika perintah itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam, tapi tidak juga fatabat to'a, beliau kelamban, kemudian diingatkan oleh Nabi Isa yang semasa dengan beliau. Beliau menyampaikan begini kurang lebihnya. Saya yang menyampaikan atau Anda yang menyampaikan 5 hal ini. Nah, kenapa Nabi Yahya agak lamban? Karena beliau takut nanti kalau ini disampaikan kepada Bani Israel, mereka akan marah. Biasa reaksi begitu. Makanya Nabi Isa menawarkan, bagaimana kalau saya yang menyampaikan? Tapi Nabi Yahya kemudian jangan. Saya takut nanti kalau Anda yang menyampaikan, Allah murka kepada saya. Karena yang diperintahkan adalah saya. Nah, kemudian Nabi Yahya menyampaikan 5 hal yang disampaikan oleh Allah akan disampaikan kepada Bani Israel. Apa yang pertama? Anta butuh wa la tusyriku bi syai'a. Ini yang pertama, yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Agar Bani Israel menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun.
Dan di sana disebutkan apa hikmahnya dan terusnya. Nanti bisa kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, Allah memerintahkan sholat. Juga disebutkan hikmah sholat dan sunnah dalam hadis itu. Yang ketiga, Allah memerintahkan untuk puasa, saum. Ya, itu. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan sedekah. Ini ada yang maklub ya, ada yang bolak-balik, bisa sedekah dulu atau bisa saum dulu. Nah, kemudian yang terakhir, Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disampaikan oleh Nabi Yahya di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sampai di sana disebutkan ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi Yahya, masjid itu dalam keadaan penuh, ya, semuanya mereka datang semuanya ke masjid. Nah, baru kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu tadi, 5 yang disampaikan oleh Nabi Yahya, baru kemudian belum menyampaikan wa ana amurukum bi khamsin Allah amaroni bihin. Begitu kelanjutan dari hadis ini. Jadi hadis ini panjang sekali lagi, ya. Nah, karena Nabi Yahya menyampaikan kepada Bani Israel 5 hal, maka saya, jadi ini wawunya wawu atof, bukan wawu ibtida, ya. Bukan waktu istinaf, wawu istinaf, bukan wawu permulaan. Nanti para asisten supaya saya minta supaya mengeksplor hadis ini, ya, karena kebanyakan orang hanya atau ikhwan hanya melihat hadis ini saja, sementara prolognya tidak disampaikan. Nah, ini saya sampaikan, mudah-mudahan nanti dilihat dan disampaikan pada umat, ya. Wawu di situ bukan wawu istinaf, bukan wawu ibtida, tapi wawu atof pada kalimat sebelumnya. Aku perintahkan kepada kalian 5 perkara yang Allah perintahkan kepada saya. Nah, agar kalian juga melaksanakan. Apa? Bil jamaah. Ini yang tadi sudah banyak disampaikan. Yang kedua, as-sama, mendengar. Yang ketiga, at-ta'ah. Yang keempat, hijrah. Yang kelima, al-jihad. Ini tadi yang saya sampaikan. Hadis ini sesuai dengan ayat tadi yang Allah menyatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Jadi untuk hijrah itu urut-urutannya, untuk jihad maksud kami hijrah dulu. Jadi untuk bisa sama dan taat berjamaah dulu. Ini urut-urutannya yang saya pahami semacam itu. Ya, next, selanjutnya. Nah, yang menarik pada ayat ini, Allah menggunakan kalimat yarju. Jadi seakan-akan bukan kepastian. Coba kita lihat ayatnya tadi. Nah, ulaika yarjuna rahmatallah. Sekali lagi, roja, harapan. Bukan la'alakum dan seterusnya, tidak. Tetapi ulaika yarjuna rahmatallah. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, ikut berhijrah bersama Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang pantas untuk memperoleh rahmat dan ridho Allah, ya. Jadi kalau kita melakukan 3 hal tadi, kita pantas, kita boleh berharap, kita dapat berharap untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita belum melaksanakan 3 tadi, ya mungkin belum pantas lah, ya. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Amir Majelis, saya diberi waktu sampai jam berapa? Agar saya bisa mengira-ngira. Halo Amir Majelis, masih berapa menit lagi? Coba di mute. Amir Majelis, masih ada berapa menit lagi? Masih 20 menit, Mam. 20 menit ya. Jadi kalau ini di jam saya ini nanti saya selesai 11/4. Ya itu. Nah, sudah kita lanjutkan. Nah, karena memang kita memperingati hijrah, kita akan sampaikan hijrah. Hijrah secara bahasa berarti berpindah.
meninggalkan sesuatu, berpaling, dan tidak mempedulikan lagi. Bahkan pada ayat Makkiyah pun sudah pernah disebutkan, wah jurni, hajron, dan seterusnya, malia. Jadi secara bahasa semacam itu, jadi pindah atau meninggalkan sesuatu, atau berpaling, tetapi tidak mempedulikan lagi. Jadi misalnya kita melihat sesuatu, kemudian kita berpaling. Kalau kita masih melihat yang kita palingi tadi, mohon maaf, berarti kita belum hijrah. Jadi kalau kita sudah berpaling dan tidak lagi mempedulikan apa yang kita palingkan, kalau tadi kita tinggalkan ya, kita meninggalkan sesuatu dan kita tidak pedulikan lagi dengan yang kita tinggalkan, itu namanya hijrah. Seperti para sahabat meninggalkan Mekah ke Madinah, mereka tidak mikir lagi apa yang terjadi di Mekah, kurang lebih ya semacam itu. Jadi kalau bahasa Jawanya wis ora noleh lagi, ya dia maju ke depan, jangan lagi lihat ke belakang. Ibarat kalau Allah menggambarkan tentang istrinya Nabi Lut, ya ketika datang azab Allah akan datang, seluruh keluarganya melihat ke depan karena ingin menyelamatkan, tapi istrinya Nabi Lut melihat ke belakang. Nah, itulah kena dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hijrah adalah meninggalkan sesuatu tanpa mempedulikan lagi. Itu namanya hijrah. Dalam bahasa, maka dari itu mendiamkan orang juga disebut hijrah. Rasul bisa mengatakan, la yahillu li thalathatin ayyahjura, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi orang Islam ayyahjura akhahu. Di sini artinya mendiamkan. Kalau bahasa, mohon maaf nih bagi yang bukan etnis Jawa, jutake, itu bahasa Jawanya. Entah bahasa Melayunya apa ya, dengan tahu itu. Nah, jadi tidak halal orang Islam itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Fayuridu hada, dan seterusnya. Jadi itulah hijrah. Nah, kemudian secara istilah mempunyai beberapa pengertian, antara lain, 1, meninggalkan tempat yang dikuasai oleh orang kafir. Maka saya katakan muslimin Indonesia tidak perlu meninggalkan negeri ini. Ya, itu karena negeri ini tidak dikuasai oleh orang kafir. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari dosa yang dilarang oleh Allah. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari. Ini hakikat hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka judul di sini adalah hijrah dan luzumul jamaah. Kita semuanya tahu kalau tafarruq itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sepakat, tidak ada satupun ulama yang ada yang berpendapat, oh boleh tafarruq. Semuanya menyatakan haram, tidak boleh. Nah, kita tinggalkan tafarruq itu karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Nah, hijrah dalam Islam sekarang ini kita bicara dari perspektif historis, biasanya dihubungkan dengan kepindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam hal ini hijrah berarti berkorban karena Allah. Jadi berhijrah adalah pengorbanan. Nah, yaitu memutuskan hubungan dengan yang dicintai demi tegaknya kebenaran dengan jalan berpindah dari kampung halaman ke negeri yang lain. Ya, hijrahnya mungkin ya orang-orang Jawa ke Kalimantan itu bisa disebut hijrah juga itu. Walul Imam, Pak Rois hijrah dari Sitasari atau Gentasari Cilacap. Nah, sekarang alhamdulillah di Pontianak, itu insya Allah hijrah juga. Ya itu. Nah, kemudian Dr. Makmun dari pedalaman Jambi, mohon maaf ya tanda kutip, sekarang ada di Samarinda, itu hijrah juga. Pak Zuroi dari pedalaman Lampung cukup balak, jauh sekali saya pernah ke sana. Nah, itu hijrah juga dan seterusnya. Jadi hijrah adalah sunnah Rasulullah SAW sebelum Nabi. Jadi hijrah adalah sunnah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi
Hijrah ini bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah. Semua nabi melaksanakan hijrah. Hijrah yang paling spektakuler adalah hijrahnya nenek moyang beliau, nenek moyang para nabi, Abul Anbiya, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hijrah pertama dari Ur atau Babilonia ketika beliau selamat dari pembakaran Namrud. Kemana hijrah pertama beliau? Ke Hebron atau Palestina. Dari situ kemudian beliau hijrah kemana? Ke Mesir. Dari Mesir hijrah kembali lagi ke Palestina. Dari Palestina kemana? Hijrah ke Mekah. Dihitung oleh para ulama itu jarak antara Mekah dan Palestina itu sekitar 1.500 km. Jadi hijrah Nabi yang paling panjang hijrahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya katakan prelude, yaitu ini pendahuluan bagi keberhasilan perjuangan. Termasuk kita sekarang memperingati hari kemerdekaan ini. Hijrah dari penjajahan kepada kemerdekaan memerlukan pengorbanan. Hampir semua founding father kita ketika berjuang untuk memerdekakan ini adalah berkorban. Tidak memikirkan apa yang akan didapatkan. Seperti kata beliau Bapak Johar Effendi tadi. Bagaimana mereka berkorban. Kita pernah ke tempat pembuangan Insinyur Soekarno di ND. Mungkin para Iwan ada yang pernah ke sana. Alhamdulillah saya pernah sampai ke rumah pembuangan beliau. Kemudian bahkan Bung Hatta ke Digul dan seterusnya. Jadi keberhasilan sebuah perjuangan dimulainya dari hijrah. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, membuktikan kebenaran pernyataan ini. Ini pernyataan saya ingin menyampaikan dalilnya, buktinya. Secara lahiriah, hijrah ini tampak kerugian karena harus kehilangan negerinya. Ya, orang-orang Mekah kehilangan negerinya. Bahkan Rasulullah SAW dengan bahasa yang sangat menyentuh hati, seperti tadi bahasa yang disampaikan oleh Bapak Johar Effendi, agar beliau bisa bergabung dengan Sufa Hizbullah. Kurang lebih semacam itu ya, kurang lebih ini, mohon maaf gambarannya. Dengan menyentuh hati, Mekah, aku sangat mencintai engkau. Seandainya bukan karena perintah hijrah, saya tidak akan meninggalkan engkau. Dari sini saya pahami kita boleh mencintai negeri kita, asal tidak sampai chauvinisme, tidak sampai menyatakan benar salah negeri kita. Mari kita lihat pemain bulu tangkis kita, menangis dia ketika berhasil mendapatkan medali di Olimpiade. Itu manusiawi, ya. Jadi semacam itu. Nah, jadi Rasul dan para sahabat kehilangan negerinya, tetapi kehilangan ini diganti oleh Allah dengan pesatnya perkembangan Islam di Madinah. Bahkan akhirnya Mekah dapat kembali ke pangkuan beliau dan para sahabat dengan sebuah kemenangan damai yang gilang gemilang dan disebut dengan Fathu Makkah. Jadi kalau diurutkan, kita pindah, kemudian kita berkorban, kemudian baru kita akan mencapai hasil yang kita inginkan. Next, selanjutnya. Inilah bukti kebenaran firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini sangat menyentuh para ikhwan semua. Karena menurut satu riwayat adalah karena ada beberapa orang yang ingin berhijrah tapi sampai di tengah jalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang sekarang benar yang tidak menikmati hasil. Ribuan, bahkan puluhan ribu mereka telah berkorban. Kurang lebih gambarannya yang realitas semacam itu. Jadi barang siapa yang hijrah di jalan Allah,
niscaya mereka akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita doakan mudah-mudahan pahlawan kemerdekaan kita, amalnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, next. Nah, hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Apa antara lain? Sebetulnya banyak, masih ada sekalinya. Ini kalau dalam bahasa disertasi atau bahasa tesis mungkin nggak perlu ya. Banyak saja. Ya. Tapi karena ini saya banyak sekali. Itu. Memang banyak betul. Tapi saya mohon maaf dengan segala kedoifan saya hanya bisa mengungkapkan tidak lebih dari 6 ya. Itu yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, pentingnya planning, perencanaan. Inilah yang kemudian disebut dengan manajemen. Jadi kenapa? Ini buktinya. Sebelum melaksanakan hijrah, beliau telah membuat perencanaan yang matang. Beliau menentukan jalan yang dilalui, yang berbeda dengan rute jalan yang biasa dilalui menuju ke Yathrib. Beliau membayar petunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid. Beliau memilih sahabat yang menemaninya, yaitu Abu Bakar. Sampai memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Ini pelajaran yang sangat-sangat indah. Nah, biasanya kita agak abai, agak lengah dalam planning ini. Karena kita mengedepankan tawakal yang menurut hemat saya tidak benar. Karena itu kita belum tahu apa yang nanti. Ya memang kita belum tahu, tapi Allah tahu. Nah, maka tidak perlu ada planning. Bagaimana tidak? Itu Rasulullah sebelum hijrah. Persiapannya sangat matang. Coba diturunkan lagi. Mulai dari diturunkan. Bukan ke atas. Terus. Nah, kita lihat persiapan beliau. Pertama, menentukan rute jalan. Kalau kita lihat dalam atlas tarikh, di sana disebutkan jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu berbeda dengan jalan yang biasa dilalui orang. Nah, yang mengejar kan nanti bila dikejar itu melalui jalan biasa, sementara Rasul mencari jalan lain sehingga tidak ketemu. Itulah persiapan yang amat sangat matang. Loh, kita lihat nanti kalau para asatidz menyampaikan dengan waktu yang lebih luas lagi, bagaimana jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang menuju ke Yathrib sangat berbeda dengan jalan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena memang jalan ini tidak biasa, beliau membayar petunjuk jalan dan itu tidak Muslim. Abdullah bin Uraikid saat itu belum Muslim. Ya, siapa? Abdullah bin Uraikid ini. Beliau tahu betul rute jalan ini. Tidak semua orang. Kemudian Allah soal Abdullah bin Uraikid ini memang istilah yang mengatakan tidak Muslim atau belum ya. Nanti bisa kita lihat lagi. Yang jelas beliau tidak sembarangan memilih pendamping. Sehingga pada waktu para sahabat sudah pada berangkat, Abu Bakar kepingin juga berangkat ke Madinah, tapi Rasulullah rupanya memilih beliau, jangan. Nanti ada tugas untuk engkau. Akhirnya memang betul. Kenapa yang dipilih Abu Bakar? Ini ada rahasianya sendiri. Bukan asal milih, asal comot. Karena di keluarganya akan sangat berperan ketika beliau itu bersembunyi di gua Thaur. Nah itu. Kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib. Ini rencana yang amat sangat matang. Tidak diketahui oleh yang lain. Kemudian karena memang beliau itu orang yang sering dititipi barang oleh orang-orang Mekah.
orang-orang Mekah, orang jahiliyah ini aneh. Kalau soal Islam tidak percaya dengan Rasulullah. Tapi selain Islam percaya. Sehingga barang-barang mereka banyak dititipkan kepada beliau walaupun beliau sudah jadi nabi. Nah, ketika sudah dekat waktunya hijrah, barang-barang yang dititipkan kepada beliau oleh orang kafir loh ini, para ikhwan semuanya, dikembalikan imannya utuh. Tidak istilah dikemplang atau dibiarkan aja, biarin aja lah, tak bawa ke ke Madinah, ke Yasrib. Seperti orang-orang Bani Israel itu membawa barang-barang utangan dari orang-orang Mesir yang dulu sudah saya ceritakan, sehingga dikejar oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun mengejar Nabi Musa dan juga Bani Israel, itu ada tujuannya itu. Karena orang-orang Yahudi banyak utang, banyak pinjam emas kepada orang-orang Mesir. Nah, ketika mereka akan mengambil Mesir, itu semuanya dibawa. Fir'aun berpikir, wah ini harus dikejar nih, saya ingin minta barangnya. Nah, itu beda ya dengan itu. Nah, Rasulullah ketika dititipi, kembalikan semuanya. Sekali lagi, kita kadang-kadang itu lemah dalam planning, lemah dalam perencanaan, karena kita kurang pas dalam memahami tawakal. Kemudian selanjutnya, pengorbanan dalam perjuangan. Jadi dalam berjuang mesti pengorbanan. Kita sekarang ini masih dalam perjuangan, para ikhwan semuanya. Maka kita dituntut pengorbanan. Apa yang kita lihat? Satu kalimat memang tidak bisa panjang ya, kami menuliskannya pun, saya hanya nyingkat-nyingkat. Ketika Abu Bakar membeli 2 ekor unta, untuk hijrah maksudnya, dan menyerahkannya sebagai hadiah untuk kendaraan ke Yathrib, beliau menolaknya dan bersikeras untuk membelinya. Di sini beliau mengajarkan bahwa untuk mencapai usaha besar diperlukan pengorbanan maksimal, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Supardi. Ya, jadi Rasul tidak mau, gratis tidak mau. Padahal Abu Bakar nawari, ya Rasul biar saya yang bayar. Tidak, biar saya aja yang bayar. Unta, 2 unta, itu beliau yang bayar. Ini menunjukkan Rasul bukan orang miskin. Rasul itu kaya, para ikhwan semuanya. Ini kadang-kadang yang kita tampilkannya hadis yang ketika Umar masuk ke kamar beliau, kemudian ketika beliau itu bangun tidur, masih ada bekas tikar di pipi beliau. Hanya itu saja. Sementara Rasul yang kaya, yang berkorban sekian puluh ekor unta dan kambing, tidak ditampilkan. Yang memiliki istri lebih dari 1, itu kalau tidak orang kaya, jarang begitu itu. Nah, kemudian termasuk ini tadi, bayar unta dan sebagainya. Itu Rasul kaya. Jadi kita hilangkan image bahwasanya Rasul itu miskin. Hanya memang Rasul walaupun kaya, akhlaknya akhlak orang miskin. Sehingga beliau pernah dalam sebuah dimintakan, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni ma'a zumaratul masakin, zumaratil masakin, au kamakol. Beliau doa, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah saya bersama-sama orang miskin. Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan hadis ini perlu hati-hati untuk memahaminya. Bukan berarti beliau miskin harta, bukan. Tapi walaupun kaya, beliau akhlaknya seperti akhlak orang-orang miskin. Dan beliau mencintai orang-orang miskin walaupun kaya. Nah, sekarang kan kebalikannya. Ya, orang-orang kaya hanya mencintai orang kaya, tapi tidak mencintai orang miskin. Rasulullah tidak. Beliau kaya, tapi belum mencintai orang miskin. Nah, selanjutnya, pengorbanan ini pula yang dilakukan oleh sahabat yang hijrah bersama beliau. Mereka tinggalkan keluarganya. Mereka tinggalkan tanah kelahirannya. Mereka tinggalkan harta yang mereka cintai demi dapat berhijrah. Di antara pengorbanan para sahabat yang diabadikan oleh Al-Quran adalah pengorbanan Suhaib Ar-Rumi. Saudakar kaya yang berasal dari Romawi, walaupun asalnya dari Arab juga, karena dia jadi budak ditangkap oleh orang Romawi, jadi Suhaib Ar-Rumi. Beliau ini bacaan Qurannya bagus sekali, walaupun hidup lama di Romawi. Yang meninggalkan seluruh hartanya di Mekah agar dapat berhijrah. Allah menggambarkan, next ya, ke atas mas.
firman Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini ayat secara khusus turun pada Suhaib Ar-Rumi. Sehingga ketika ayat ini turun, beliau memuji, bakhin ya Suhaib. Bahagialah, untung kamu wahai Suhaib. Walaupun dia meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, Allah memuji, ya, telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hartanya. Dengan apa? Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membangun masjid. Inilah para ikhwan semuanya. Terus ya, karena waktu ya, kita nanti bisa explore, baca sendiri lanjutnya. Nah, kemudian membangun sufah, membangun tempat pendidikan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Bahkan sufah ini isinya adalah orang-orang miskin. Nah, potensial. Ini hampir sama kalau saya samakan, mohon maaf, dengan bidik misi. Ya itu. Ini imam ngatuk-ngatukan saja, mungkin kan gitu. Tapi memang realitanya begitu. Bidik misi itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang miskin. Kalau yang tidak miskin tidak dapat. Nah, tetapi dia punya prestasi akademik yang tinggi. Nah, itulah Rasulullah SAW mendirikan sufah. Sehingga banyak kita hati ternyuh ketika anak tukang beca. Saya sudah baca 3 orang tukang beca karena bidik misi ini. Akhirnya anaknya doktor. Ada yang di UNAIS Semarang, kemudian ada yang di ITB dan seterusnya. Itu diantar wisudanya dengan naik beca. Bahkan yang dari UNAIS sekarang di S3 di mungkin sudah selesai di Inggris dan seterusnya. Jadi sufah ini didirikan oleh Rasulullah untuk mengentaskan kemiskinan. Caranya apa? Dengan pendidikan. Selanjutnya, next. Nomor 5. Mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Artinya internal umat Islam. Muhajirin dan ansor, muhajirin yang datang dari Mekah, ansor yang datang, yang merupakan penduduk asli Madinah, dipersaudarakan. Jadi muslimin dimanapun berada, apapun dia latar belakangnya, dan apapun organisasinya, bahkan partainya, mereka adalah saudara selama mereka bersyahadat tauhid dan syahadat Rasul. Oleh karena itu, sederhana para ulama memberikan definisi. Siapa sih orang Islam? Orang Islam adalah orang yang sudah mengucapkan syahadat. Itulah orang Islam. Jangan kita kotak-kotak lagi dengan partai, organisasi, suku bangsa, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, yang kena membuat perjanjian dengan orang di luar Islam. Masya Allah. Ya, inilah ajaran kita. Tadi saya sampaikan, kita ini harus menghormati orang yang beragama lain. Ini merupakan dokumen pertama soal toleransi dalam agama. Islam sangat menghargai orang-orang yang beragama selain Islam. Tidak ada paksaan. La ikrah fiddin. Beliau membuat perjanjian dengan orang Yahudi yang disebut dengan sahifah atau wathiqah madaniyah, yang itu kemudian dilanggar oleh orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah para hewan semuanya hikmah hijrah. Saya kira masih ada lagi bawahnya atau sudah cukup? Terus next. Sudah 6 aja ya. 6 ya, betul ya. Sekarang luzumul jamaah sebagai wujud hijrah. Dari situ saya tampilkan hadis yang cukup panjang ya. Dan saya kira para ikhwan sudah sering mendengar ini, dan kemudian saya simpulkan tapi di depan. Luzumul jamaah merupakan satu perintah yang sangat prinsip dari Rasulullah kepada umat Islam untuk menghadapi dan memecahkan berbagai macam problematika yang mereka hadapi. Problematika
dan permasalahan mereka hadapi hanya bisa diselesaikan apabila Muslim itu luzumul jamaah. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seperti sabda Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman, talzamu jama'atal muslimin wa imamahu. Bagaimana itu luzumul jamaah? Nih sedikit sebagai penutup. Next, terus syarahnya nanti sampai pada qala at-Tabari. Terus. Ntar dulu terus. Dikit. Ada dari kali. Ntar dulu. Nah, betul. Jadi ini para ikhwan bisa lihat apa itu jamaah. Apa itu luzumul jamaah? Kalau tadi Ustaz Abdul Malik sudah menyatakan jamaah adalah begini, sekarang apa? Qala at-Tabari was-shawab annal murad minal khobar luzumul jamaah adalah alladzina fi ta'ati man istama'u ala ta'mirihi faman nakatha bai'atahu kharaja anil jamaah. Selanjutnya qala wa fil hadis, qala ini berkata pensyarah atau perawi, wa fil hadis annahu mata lam yakun linnasi imamun faftaraqun nas ahzaban fala yattabi ahadan fil firqah wa ya'tazil al-jami' in istata'a dzalika khasyatan, atau dimudhafkan khasyatamin, bisa khasyatan minal wuku'i fisyarri. Itulah pengertian daripada luzumul jamaah. Yang benar yang dimaksudkan dengan hadis, khabar itu bukan hadis. Luzumul jamaah adalah orang-orang yang mentaati orang yang mereka sepakat menjadikan orang itu sebagai amir. Siapa yang merusak baiatnya karena wujud ketaatan adalah dengan baiat, berarti dia keluar dari jamaah. Selanjutnya mengatakan hadis ini menunjukkan apabila umat Islam, atas umat Islam itu tidak ada imam dan mereka berpecah belah menjadi beberapa kelompok, beberapa partai, maka jangan mengikuti salah satu daripada ahzab tadi di dalam perpecahan itu. Bahkan kalau memang sudah tidak ada, wa ya'tazil al-jami', meninggalkan semua dari ahzab dan firqah tadi apabila dia mampu, sepanjang dia mampu ya. Ini ada kalimat istata'a. Kalau tidak mampu ya mungkin terpaksa lah yang mengikuti partai-partai itu karena takut akan terjatuh dalam keburukan. Ini para ikhwan semuanya yang imam dapat sampaikan. Jazakumullah khairan jazaa atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan seluruh kaum muslimin di mana saja di dalam jamaah muslimin Hizbullah. Hadana wa lakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Imam atas penyampaian materinya. Memohon kesediaan Imam untuk memimpin doa Imam. Ya. Masih ada waktu, doanya panjang apa pendek nih? Pendek aja Imam. Insyaallah 3 menit. Doa azab nyampe nggak Wali? Bisa aja Imam. Ya. Kita awali doa kita dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa bersama-sama ya, terutama Mas Afif Zuhair ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab isma sur alaihim. Allahumma munzilal kitabi sari'al hisab ihzimil ahzab. Allahumma simazalzilhum. Allahumma anta 'adiduna wa nasiruna bika nuhabil musabil. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum wa qulubuna biyadik wa inna ma yaglibum anta ya malika yaumiddin
la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah halim subhanahu wa ta'ala la ilaha anta zajjaruk wa jalla sana'uk hasbunallahu wa ni'mal maulam nasir la haula wala quwwata illa billah i'tasamna billah wasta'anna billah wa tawakkalna 'ala Allah hasantana kullana ajma'in bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'na su'a bila haula wala quwwata illa bil azim ya qadimal ihsan ya man ihsanu fawqa kulli ihsan ya malikad dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya man la yujzi wa la yata'azzamu unsurna ala a'daina haula'i wa ghairihim wa zirna alaihim fi afiyatin tammah wa salamatin amma ajilan Allahumma hil muslimin wa imamahum bijamatil muslimina isbillahi hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa dhalimin wa faisin wasbika amin ya rabbal alamin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma syahidin rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin Allahumma anjil muslimin Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin wa Kashmir wal Hind wa rohingya sini wal Yamani khasa wa fardumuni min ama Allahumma sujud bataka alal kufar haribun al Islam wal muslimin Allahumma satid lama wa farij jamahum Allah makshif annal ghala wal waba wal corona wal zalazila wal mihan ma'dhara min batan min baladina hada khasa min buldanil mu'minina ama innaka ala kulli syai'in qadir abil ijabati jadir wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kami kembalikan pada Amir Majlis ya. Mas Fajar sehat? Fajar Sidik? Alhamdulillah ya itu.